Halo Guando Friends, dengan kalian di sini. Oke, pada hari ini kita bakal bahas lagi kelanjutan dari yang minggu lalu ya, hari Jumat. Jadi hari ini kita bakal bahas ini nih, ya, statistika. Oke, jadi ini tuh materi SMP plus juga ada materi SMA-nya. Tapi lebih ke materi SMP sih kalau untuk pengetahuan kuantitatifnya. Nah, hari ini kita bakal bahas 3 ya, rata-rata, median, modus, dan jangkauan. Jadi untuk statistika di pengetahuan kuantitatif UTBK ya, itu yang keluar semuanya itu adalah data tunggal kalau teman-teman yang udah belajar ya. Jadi statistika itu ada data tunggal sama data kelompok kan. Nah, yang keluar di pengetahuan kuantitatif itu adalah data tunggal. Jadi sederhana, rumusnya dikit Guando Friends ya. Yang mesti diingat. Rumusnya kakak bakal jabarin di sini. Ya, sedikit aja. Nah, yang pertama ada rata-rata. Pasti Guando Friends udah tahu ya, rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi banyaknya nilai, atau kalau kita simbolkan sebagai sigma X ya. Sigma XI maksudnya apa? Jumlah dari data pertama sampai data ke N. Kalau datanya ada 7 berarti X1, X2 sampai X7. Ya. Jadi jumlah data dibagi banyaknya data. Kalau misalkan ada 7 data berarti ya dibaginya 7. Ya. Guando Friends masih tahu lah ya itu ya. Itu adalah dari rata-rata. Nah, untuk kelanjutannya dari rumus rata-rata, jika kita kembangkan maka kita akan memperoleh rumus rata-rata gabungan. Nah, ini yang sering dipakai di pengetahuan kuantitatif Guando Friends. Ya. Jadi sebenarnya sama rumusnya Guando Friends, dari jumlah nilai ya. Jumlah nilai yang atas ini ya dibagi banyaknya nilai. Jadi misalkan kelompok 1 jumlah nilainya 170, kelompok 2 180. Nah, berarti 170 tambah 180 dibagi total dari keseluruhan orangnya. Misalkan ada 20 orang. Kelompok A 3 orang, misalkan kelompok B 17 orang, kita jumlah. Jadi sebenarnya rumusnya sama kayak rata-rata biasa, tapi rata-rata gabungan itu adalah gabungan dari beberapa kelompok. Seperti itu, Guando Friends. Oke? Nah, terus yang kakak ingetin adalah median. Ya, Guando Friends ya. Median itu apa sih? Median itu adalah nilai tengah. Ya, jangan sampai kebalik ya antara median sama modus sama mean. Mean itu adalah rata-rata, Guando Friends. Ya, jangan sampai salah. Nah, modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang sering muncul. Oke, jangan sampai salah di situ ya. Jadi kalau median adalah nilai yang tengah, nilai yang berada di tengah. Kalau modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak muncul, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jangkauan. Nah, jangkauan itu adalah nilai yang terbesar atau data terbesar dikurang data terkecil, Guando Friends. Ya, misalkan ada kelompok nilainya 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jangkauannya adalah 7 dikurang 2. Oke, nanti contohnya kakak kasih lah ya. Gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Misalkan kakak punya data, Guando Friends. Kakak punya data. Misalkan datanya adalah 3, misalkan 3, 7, 2, 1, 8. 9 misalkan, kayak gini ya. Jadi kakak punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data, misalkan ada 6 orang yang nilainya itu skornya segini. Ya, nah, kita mau cari misalkan median modus, misalkan biar kelihatan modusnya, kakak taruh sini ya. 2 lagi misalkan. Kayak gini lah ya. Jadi ada 8 orang di sini ya. Misalkan kita mau cari median modus, ya, sama rata-rata. Ya, Guando Friends masih tahu ya caranya. Untuk data yang seperti ini, ya, untuk mencari median, itu datanya harus terurut, Guando Friends. Kakak ulang sekali lagi ya. Jadi kalau kita untuk belajar nih, kita harus mengulang-ulang terus, Guando Friends, biar ingat gitu ya. Median itu adalah data tengah. Nah, nilai tengah ini harus data yang terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar, Guando Friends. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya data seperti ini, maka kita harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, Guando Friends. Berarti apa? 1, 2, ada 3 di sini, ada 7, ada 8-nya 2 kali, ada 9-nya 2 kali. Gitu ya. Nah, yang namanya median adalah data yang ada di tengah. Tapi kan di sini kita bagiin jadi 2 ya, 2 kelompok ya. Ada tengah-tengahnya di sini kan ya, tengah-tengahnya ya. Ya enggak? 4, 4. Nah, untuk mencari median, berarti tengah-tengah dari ini. Cara nyarinya gimana, Guando Friends? Kalau tengah-tengahnya kayak gitu, ya tinggal 7 tambah 8 dibagi 2. Ini adalah si median. Berarti berapa? 7,5. Oke, Guando Friends udah mulai ingat ya, median adalah nilai tengah. Nah, Kak, bagaimana kalau kita mau cari modus? Modus itu adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak muncul. Nah, di sini, Guando Friends, yang sering muncul adalah 8 sebanyak 2 kali sama 9 sebanyak 2 kali. Berarti kalau kita mau cari modusnya,
modusnya adalah 8 dan 9. Kak, kok ada 2? Kayak nggak masalah. Ya, modus itu bisa lebih dari 1. Oke? Jadi gitu ya teman-teman ya. Antara modus sama median jangan sampai kebalik. Nah, bagaimana mencari rata-rata? Ya, rata-rata adalah jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Berarti kalau kita mau cari rata-rata, tinggal ini jumlah. Kak, rata-rata mesti turut nggak? Harus turut ya. Mau ambil data yang ini boleh, mau yang ini boleh. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 7 tambah 8 tambah 8, atau enggak kita bisa nulisnya 8-nya 2 kali ya. Kayak gini. Nah, 8-nya 2 kali tambah 9-nya 2 kali. Kayak gitu ya, boleh ya. Dibagi sama banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data, berarti ada dibagi 8. Nah, Quadrafresh tinggal hitung ini, itu adalah disebut rata-rata. Ya, udah mulai inget ya. Nah, terus bagaimana mencari jangkauan? Nah, contohnya jangkauan itu biasanya simbolnya adalah J ya, jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Berarti nilai terbesarnya adalah 9 di sini, terkecilnya adalah 1. Berarti 9 dikurang 1, itu adalah 8 gitu. Jadi, jangkauannya dari data ini adalah 8. Kak, kalau kita nggak bahas kuartil, Kak? Karena di PK jarang keluar, atau di UTBK. Makanya kakak cuma bahas ini aja. Semakin kita ringkas, jadi beruntungnya kalian, Quadrafresh yang belajar di sini adalah ya kakak udah berpengalaman gitu ya. Jadi paham rumus-rumus mana aja yang masih dimasukin. Jadi Quadrafresh yang kemarin udah kakak kasih materinya, cukup fokus ke situ udah aman gitu. Udah aman gitu ya. Jadi dari 15 soal pengetahuan kuantitatif, seharusnya bisa mengerjakan 10 sampai 13. Gitu. Kak, kenapa nggak betul semua? Ya kalau betul semua syukur, alhamdulillah. Amazing gitu ya, genius berarti gitu. Oke, sampai sini dulu Quadrafresh. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kakak lanjut nih. Kalau udah aman langsung. Aman? Oke, ini udah beberapa lagi yang hadir nih ya. Aman, wih, kakak senang udah kenal lagi nih. Mantap. Oke, ini udah ada 11 orang ya. Oke, lumayan lah. Harus semangat ya. 2 hari terakhir nih. Yoi, semangat. Nah, kita next kalau gitu, kalau misalnya ini aman, silakan di-capture ya untuk pembelajaran nanti, atau nanti dilihat lagi di rekaman Zoom-nya ya, supaya aman ya. Ini kita save. Oke, nah ini dia ya, yang tadi barusan kakak bilang ya. Untuk mencari nilai median, data perlu diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya. Ini udah kakak highlight juga. Di sini Quadrafresh kita mau cari nilai dari rata-rata ya. Jadi berdasarkan data tersebut, data ini maksudnya ya, ada ada grafik sama tabel. Tapi di sini kita fokusnya ke tabel aja ya. Udah ada tabelnya, udah gampang gitu ya. Rata-rata 3 jenis baterai terbesar kedua terjadi pada tahun. Oke, yang ditanya yang kedua ya Quadrafresh ya. Hati-hati ya. Yang ditanya adalah yang kedua, yang ini ya. Oke. Nah, berarti rata-rata itu adalah yang tadi kalian bilang jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Yang di sini jelas karena ada 3 baterai maka dibagi 3. Tapi Quadrafresh kita nggak perlu bagi 3 gitu ya. Cari aja yang jumlahnya itu adalah jumlah terbesar kedua. Oke? Berarti sekarang kita tinggal jumlah per tahunnya Quadrafresh dari 2010 sampai 2014 ya. Nah, kalau kita jumlah yang ini 5 tambah 4 9, 9 tambah 4 13 ya. 3 1 8 12 13, oke, 333 di sini ya, untuk 2010. 2011-nya, tinggal jumlah ini 8, 9 tambah 2, 11, tambah 1 sini 318. Oke, 2012, ya ini 10, 15, 5, 1 gitu ya, 10, 18, 18, 8, 1, berarti 285 ya. Terus yang 2013, kalau kakak ada yang salah itu nggak tahu ya. 0, 1, 10, 13, 3, 1, 3, 30. Terus yang 2014 itu adalah 0, 1, 10, 20, 20, 300. Nah, dari sini berarti yang kedua terbesar yang mana? (2013) dong. 13, 1, 8, 12. Iya. Bener gak?
Coba, Konda Friends, ada yang salah nggak kakak hitungnya? A juga. A itu yang terbesar, 333 kan? 9, 13, 1, 8, 8. Berarti yang mana? Berarti yang mana tuh ya? Kedua terbesar. Yang ini. Yang ini kan? Kakak salah. Iya, berarti jawabannya yang mana? Kok kalian salahnya kompak? Nah, makanya hati-hati kan. 3 jadi terbesar kedua. Nah ya, hati-hati. Makanya kakak langsung highlight tuh di situ. Oke, sip. Berarti kakak nggak ada yang salah ngitung ya, mantap ya, aman ya. Sip. Kakak kira kakak salah ngitung, soalnya jawabannya A semua. Iya kak, D yang benar. Oke, terima kasih. Mantap. Oke, nggak apa-apa ya. Nah itu ya teman-teman ya, hati-hati ya. Makanya di pengetahuan kuantitatif tuh, fokus tuh hal yang jadi utama ya. Jadi kita jangan terburu-buru langsung jawab. Baca dulu soalnya, baik-baik. Oke, mantap. Nggak apa-apa ya. Itu jadi pelajaran. Semoga di UTBK nanti yang asli tidak seperti itu, gitu ya. Di soal nomor 2 ya, tadi kakak bilang ini adalah soal terkait rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan Konda Friends. Nah, kita cek dulu nih, yang diketahuinya apa aja sih? Yang diketahuinya adalah banyak siswa kelas D ya. Banyak siswa kelas D itu sebanyak 40 yang untuk kelas D di sini. Terus kelas E-nya itu adalah 30 siswa. Terus nilai rata-rata ujian matematika kelas E itu lebih 7 ya. Lebih 7 dari kelas D. Nah, kalau kita tulis diketahuinya berarti kita punya banyaknya data kelas D, anggap aja ND gitu ya. ND-nya itu sama dengan 40. Oke. Terus NE-nya, banyak data kelas E itu adalah 30. Ini tulisannya jelek banget E-nya ya. Nah, gitu. Terus nilai rata-rata ujian matematika kelas E, anggap aja adalah X bar E gitu ya. Itu adalah lebih 7 dari kelas D. Berarti X bar D tambah 7. Gitu ya. Nah, selanjutnya, jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan kelas D dan kelas E itu adalah 82, berarti X gabungannya atau X bar gabungannya itu adalah 82. Yang ditanyakan adalah rata-rata kelas D gitu ya. Nah, untuk menjawab soal ini, ya udah kita menggunakan rumus ini, rata-rata gabungan gitu ya. Berarti kalau kita tulis di sini ya rata-rata gabungan, ya kakak belah deh ya. Rata-rata gabungan X gap gitu ya, kakak tulisnya X gap aja ya, X bar gap itu sama dengan ND X bar D, atau ini X bar dulu ya, nggak apa-apa deh, biar sama. X bar D tambah N dikali ND ditambah X bar E atau rata-rata kelas E dikali NE dibagi ND plus NE. Kayak gitu ya. Nah, setelah kita tulis rumusnya, tinggal kita input aja yang diketahuinya ya, Konda Friends. Nah, yang diketahuinya adalah 82 di sini untuk rata-rata gabungannya. X bar D-nya adalah, X bar D tetap ya, karena itu yang dicari. ND-nya adalah 40, sorry. X bar E-nya bisa kita ganti ya, jadi ini ya, X bar D plus 7. X bar D plus 7. Ya. Terus untuk NE-nya 30. Nih nggak apa-apa ya, agak mepet ya. 30. Per 40 tambah 30. Oke, ini bisa kita terusin ya. 82. Ini 40 X bar D. Yang ini kita bisa kali pelangi ya, Konda Friends ya. Jadinya 30 X bar D plus 210 ya, 30 kali 7. Yang ini 70. Gitu ya. 70-nya bisa kita kali silang, Konda Friends, 70 ke 82. Kita tulis dulu aja ya. Ini 40 tambah 30 jadinya 70. Nah, ini bisa dibagi 70 semua nih.
Kalau kita bagi 70 semua, maka ini tinggal 82, ini tinggal X bar D, ini tinggal 3. Ya, kalau kita bagi sama 70 ya. Dibagi 70. Oke, berarti X bar D-nya tinggal pindah ke sini kan, 3-nya ya. 82 dikurang 3, berarti 79. So, X bar D-nya atau rata-rata kelas D-nya adalah 79. Jadi jawabannya tepat banget yang B. Wah, baru satu yang jawab ya. Oke, nggak apa-apa. Harusnya tadi kakak kasih waktu tambahan ya, kakak nggak ngeh. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 3 kita bakal menggunakan rumus rata-rata ya. Tapi di sini agak sedikit ada logikanya sedikit ya. Nah, pada suatu data terdapat 25 bilangan. Oke, jadi di sini 25 bilangan positif ya. Ada 25 bilangan positif. Oke, berarti ada X1, X2 sampai ke X25 gitu ya. Bilangan terbesar pada data tersebut adalah 55. Oke, berarti nilai maksimumnya adalah 55 di sini. Kita punya median ya. Artinya nilai tengah ya. Mediannya itu adalah 30 yang kita ketahui di sini. Nah, Quanda Friends, kalau misalkan kita punya data sebanyak 25 ya, sebanyak 25. Berarti kan tengah-tengahnya itu ada di data ke-13, bener nggak? Misalkan nih ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, tengah-tengahnya itu kan, kalau dia 25, tengah-tengahnya ada di X13 kan? Bener nggak? X14 dan seterusnya sampai ke X25. Bener nggak nih? Ada yang menjawab nggak? Bener apa nggak? Datanya ke X13. Benar nggak? Oke, sip, mantap. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah kita mau cari di sini rata-rata yang terbesar yang paling mungkin. Nah, teman-teman tahu ya, rata-rata itu adalah jumlah nilai ini ya, dibagi banyaknya nilai, yaitu adalah 25 di sini ya, N. Ini jelas 25. Oke, sekarang supaya kita mendapatkan rata-rata sebesar mungkin, maka data yang harus kita punya adalah sebesar mungkin juga, ya. Jadi data yang kita punya harus dimaksimalkan sebesar mungkin. Oke, kita punya data terbesarnya adalah 55 dan mediannya adalah 30. Kalau kakak tulis dulu ya, sementara ya. Ini kakak tulis sementara X1, X2, X3, seterusnya. Nah, sampai ke X13. X13-nya jelas sudah diketahui 30. Oke, X14 dan seterusnya sampai ke X25. Nah, X25-nya jelas 55. Oke, dibagi sama 25. Oke. Nah, selanjutnya adalah karena kita mau cari rata-rata terbesar yang mungkin, maka data ini harus sebesar mungkin nilainya. Yang belum diketahui nih, ada X1 sampai X12 belum diketahui, ada X14 sampai ke X24 yang belum diketahui. Nah, supaya dia besar, semakin besar gitu ya, maka kita anggap si X1 sampai X12-nya adalah nilai yang paling besar mungkin. Nilai yang terbesar paling mungkin di sini. Berapa paling terbesar yang mungkin? Ada yang mau jawab gak? Nilai X1 sampai X12, berapa nilai yang paling besar yang mungkin untuk menggantikan nilai X1 sampai X12? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau bantu jawab? 30 Kak? Oke, kata Putu. Oke, cakep Putu, bener banget 30. Jadi X1 sampai X12 bisa kita kasih 30. Kak, kenapa nggak 100? Kenapa nggak 700? Biar hasilnya besar. Tunggu dulu tapi kan kita punya datanya terbesar 55. Terus kenapa nggak 55 Kak? Soalnya mediannya 30. Kalau mediannya 30 nggak mungkin dong yang sebelah kiri ini anggap data terurut ya. Nggak mungkin data yang sebelah kiri ini itu adalah data yang lebih besar dibanding 30, nggak mungkin. Maka yang paling maksimum itu 30. 30 semua aja, kenapa? Karena di sini tidak ada ketentuan kalau bilangan bulat positifnya itu harus berbeda. Berarti boleh sama. So, yang X1 sampai X12 bisa kita ganti 30. Ya, 30 semua. Jadi 30, 30, 30, dan seterusnya gitu ya. Sampai ke sini. Nah, yang X14 ya baru bisa kita ganti menjadi 55 sampai ke X24. Oke? 55, 55 dan seterusnya sampai ke X25. Dibagi 25. Nah, 30-nya ada berapa Kak? Dari X1 sampai X13.
Berarti ya 13, 30 ya. Berarti ada 30-nya ada sebanyak 13. 55-nya ada berapa ya sisanya? Karena datanya ada 25, maka sisanya 12 kan. Berarti 55 dikali 12. Dibagi 25. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita hitung. Supaya nggak ribet, mungkin kita bagi 5 dulu semua. Ini kita bagi 5. Jadi 6. Ini jadi 11, ini jadi 5. 6 kali 13 itu berarti 78. 11 kali 12, 132. Dibagi 5. Oke, 132 tambah 78. Berarti berapa tuh? 210 ya? 210 bagi 5, conference. Berapa tuh? Nggak muat. Berapa jawabannya? 210 bagi 2, 42 ya? Oke, 42. Nah, itu dia jawabannya conference. Jadi jawabannya adalah 42. Nah, sampai sini dulu di conference. Ada pertanyaan nggak terkait logika yang barusan tadi? Silakan kalau ada yang mau nanya. Kakak tunggu. Jadi karena yang dicari atau ditanya adalah sebesar mungkin, maka kita buat datanya menjadi sebesar mungkin juga gitu. Ya, jangan sampai salah. Oke, ada pertanyaan? Conference? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, Kak, gimana kalau misalkan yang ditanya rata-rata terkecil yang mungkin? Ya, kalau terkecil yang mungkin ya gampang. Bilangan bulat positif, paling kecilnya berapa? 1. Berarti ini X1 sampai X12, kita taruh 1. Terus X14 sampai X24-nya apakah? Ya berarti 30. Gitu, kalau misalkan yang dicari adalah rata-rata terkecil. Karena kita buat data yang tidak diketahuinya menjadi sekecil mungkin. Seperti itu. Coba kita bahas bareng-bareng, conference, apakah jawabnya A atau C ya. Nah, di sini kita mau cari pertama ya, banyaknya pesan voicemail masuk yang tak terhapus di telepon pintar seseorang setiap hari selama 5 hari disajikan dengan diagram garis seperti ini. Jadi ini adalah diagram garis. Nah, pernyataan pertama, jadi kita harus ngecek satu-satu ya, kayak biasa ya. Pertama, persentase kenaikan banyaknya pesan masuk pada hari Senin sampai Rabu sama dengan 150%. Senin ke Rabu ya maksudnya, bukan Senin sampai Rabu kali ya. Oh enggak sih, bener sih. Persentase kenaikan banyaknya pesan masuk pada hari Senin Rabu. Oh, Senin Rabu berarti Senin ke Rabu ya. 10 ke 25. Oke. Persentasenya gimana, Kak? Berarti persentasenya begini ya. Pernyataan 1 nih. Persentasenya berarti adalah 25 dikurang 10 per 10, kayak waktu itu loh yang harga, persentase harga jual harga beli. Sama persis ya rumusnya ya. Dikali 100%. Berarti 15 per 10 dikali 100%. Benar ya? Dia adalah 150%. Berarti pernyataan 1 betul. Kita checklist. Oke? Pernyataan kedua, pada hari Senin dan Kamis banyaknya pesan masuk di telepon orang tersebut kurang dari 15. Senin 10, Kamis 5. Bener ya? Nomor 2, easy banget nih ya ngeceknya ya. Nomor 3, kenaikan relatif terbesar banyaknya... Oke, kita langsung tes ke yang keempat aja ya, supaya nggak ngecek semua. Kita langsung tes yang keempat. Rata-rata perubahan banyaknya pesan masuk di telepon orang tersebut 2 hari berurutan pada hari Senin sampai Jumat lebih kecil daripada 1. Oke, rata-rata perubahan banyaknya pesan masuk, ya. Rata-rata perubahan banyaknya pesan masuk di telepon orang tersebut 2 hari berurutan. Oke. Nah, untuk Senin ke Selasa, perubahannya berapa? 5 ya. Ini kakak kasih ganti warna aja deh. Ini perubahannya 5, ini perubahannya positif lah ya. Plus 5, ini plus 10, ini min 20, ini plus 5. Oke, nah sekarang rata-rata perubahannya, rata-rata itu apa sih? Rata-rata itu adalah perubahan, ya, perubahan ditambah lalu dibagi 2 ya, karena kan dia 2 hari berurutan ya. Mana tuh? 2 hari nih dia, 2 hari berurutan pada hari Senin sampai Jumat. Berarti kan Senin, Selasa, Rabu ya. Selasa perubahannya Senin, Selasa itu 5. Selasa, Rabu itu 10, berarti kan 15 bagi 2, berarti kan 7,5, itu kan jelas dia itu lebih besar daripada 1.
Berarti yang nomor 4 salah. Karena jauh banget ya. Nah, nomor 3 kita nggak usah ngecek, nomor 3 itu betul. Gitu. Ya. Karena yang 4 salah. Nggak mungkin jawabannya cuma ada yang mungkin cuma satu doang, yang ini. Nggak ada lagi yang lain. Jadi, itulah kalau misalkan nomor 1 sama 2 betul, kita langsung loncat aja ke nomor 4 supaya langsung dapat jawabannya. Jadi nggak perlu ngecek semua gitu ya. Nah, untuk soal nomor 5 ini, kita harus ngecek lagi satu-satu ya. Jadi di sini katanya persentase kenaikan banyaknya ternak pada tahun 2015 ke 2017 ya. Itu adalah 150%. Kita cek nih, benar atau salah. Dari 2015 ya. Berarti ini 200 sama 500. Oke, kita kurang ya. 500 dikurang 200 dibagi 200 dikali 100%. Berarti berapa nih? 3/2 ya. 300 per 200 kali 100%. Berarti berapa? Benar nggak 150? Benar ya? 2015 ke 2017 150%. Ya benar berarti. Ya sip. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua bilang kenaikan relatif tertinggi terjadi pada tahun 2017 ke 2018. Emang iya bener. Coba kita lihat ya. Yang ini plus 100, ini plus 200, ini plus 100, ini plus min ya. Min 200. Berarti kenaikan relatif tertinggi terjadi pada tahun 2017-2018 itu salah ya. Yang tertinggi itu 2016 ke 2017. Nih, 200. Ya udah, kalau satu salah dua bener mah. Salah ya. Satu benar dua salah mah ya udah. Satu benar dua salah kan? Berarti jawabannya berapa? B. Udah selesai. Udah gitu aja. Kita nggak perlu semuanya. Jadi di sini tadi yang udah kakak bilang, kita punya 5 siswa nih. Anggap aja siswanya itu A, B, C, D ya. Anggap aja siswa itu adalah si A, si B, si C, si D, sama si E. Nah, rata-ratanya kan itu kan, dia rata-ratanya itu 70 kan. Nih ya, dari sini ya. Mediannya 71, berarti si C ini 71 nih. Modusnya 74. Berarti apa? Ya berarti kan kalau modus itu kan nilai yang sering muncul kan. 74 tuh pasti lebih dari 71 kan. Berarti 74 yang ini dua ini, si DE. Berarti kita punya data sementaranya adalah A plus B plus 71 plus 74 plus 74. Gitu ya. Jadi kita pastikan 74 itu kedua dari siswa yang lebih besar dari 71. Udah pasti ya, karena dia modus. Oke? Dibagi sama 5. Nah, ini sama dengan 70. Kayak gitu ya. Nah, ini kita kali aja, kita jumlah dulu. Kita punya A plus B-nya. Ini kita jumlah berapa nih? Kuna friends, bantuin kakak dong. 74 tambah 74 tambah 71 berapa tuh? 74 tambah 74 tambah 71. 219. Oke, kakak percaya aja ya. 70 kali 5 berarti 350 ya. 350 kurang 219 berapa tuh? 350 kurang 219. 113. Gini ya. Oke, sip. Oh, 31. 131. Oke, sip kalau gitu. Nah, nilai dari A plus B-nya adalah 131. Nah, teman-teman tahu kan? Nilai dari E-nya, kan kalau jangkauan itu apa sih? Jangkauan itu nilai terbesar dikurang nilai kecil kan? Berarti kan 74 dikurang A kan? Atau di sini kita tulis dulu E dikurang A. Berarti kan 74 dikurang apa gitu kan? Nah, sekarang wadah friends, yang kita tahu jumlah dari A plus B-nya 131. Kita main logika nih ya. A plus B-nya 131. Dan B-nya itu paling besar adalah berapa? 70. Ya enggak? B terbesarnya adalah 70.
Kita ambil terbesarnya dulu, B-nya 70. Kenapa 70? Karena si C-nya 71. Kak, kenapa nggak sama yang 71 juga? Soalnya modusnya cuma 74. Di sini ya. Modusnya 74 ditulisnya. Kecuali 74 sama 71, berarti si B-nya bisa kita tulis 71. Nah, berarti nilai terbesar yang paling mungkin si B itu adalah 70. Nah, berarti kita ambil nih, ya. Ini kita keep dulu, kita simpan dulu. Oke, kita ambil dulu nih, A plus B-nya kan 131. Kita ambil B maksimal. Berarti yang 70 tadi ya. Nah, kalau B-nya 70, berapa sih A-nya gitu? A ditambah B sama dengan A ditambah B sama dengan 131. Kalau B-nya 70, berapa sih A-nya? Tolong bantu hitung dong. Kode friends. Berapa nih? 61. Oke, sip. Nah, kalau A-nya 61, otomatis jangkauan terbesarnya, jangkauan tertingginya, jangkauan tertingginya adalah 74 dikurang 61. Berapa nih? 13 ya? Nah, artinya apa? Ini adalah jangkauan terbesar yang bisa kita peroleh. Nggak bisa lebih dari ini. Kenapa? Karena kita udah ambil B-nya maksimum. Kalau B-nya maksimum, otomatis A-nya minimum. Nah, ini adalah nilai terbesar jangkauan yang paling mungkin. Dia tidak melebihi 14, kode friends. Artinya apa? Artinya si Q-nya pasti lebih dari P. Logikanya gila ya? Itu dia ya. Ciri-ciri UTBK tuh kayak gitu ya. Berarti apa? Berarti untuk B-nya maksimum, yang menghasilkan A-nya minimum, jangkauan terbesar adalah 13, tidak melewati 14. Otomatis bisa dipastikan kalau si P-nya pasti kurang dari Q. Jadi jawabannya B. Nah, nomor 7 ini, jadi kita punya rata-rata berat 8 orang, bertambah 2 kg setiap satu orang yang dengan berat 65 itu digantikan oleh orang baru. Nah, misalkan rata-rata berat lamanya, anggaplah rata-rata L gitu ya. Berarti kan rata-rata berat lamanya itu adalah jumlah nilai ke-7 orang gitu ya. Kayak gini aja anggapnya. Ditambah 65 dibagi 8. Gitu ya. Jadi jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Oke? Nah, ini adalah rata-rata yang lamanya. Nah, setelah rata-ratanya itu, setelah orangnya diganti yang 65 ini, diganti oleh seseorang, rata-rata yang lama bertambah 2. Ini ya, bertambah 2. Jadi kita punya 2 bersama nih, ini sama ini. Ya, berarti ini adalah plus, anggap aja orangnya siapa ya? A lah ya, A kecil. Per 8. Oke, kakak ulang logikanya gimana? Rata-rata yang lama adalah jumlah nilai dibagi banyaknya nilai, pas ya. Nah, rata-ratanya kalau 65 ini diganti sama A, 65 diganti sama A, dia bertambah 2 nih, rata-ratanya. Kayak gitu ya logikanya ya. Oke, dari 2 persamaan ini tinggal kita eliminasi aja. Oke, ini kalau kita kali silang, ya, jadinya adalah 8X bar L, sigma X 7 plus 65. Nah, yang ini kalau kita kali silang, jadinya adalah di sini aja deh. Ini ya kali silang ya. Berarti 8X bar L ditambah 16 sama dengan sigma X7 plus A. Simbolnya bebas ya, apa aja ya. Nah, dari sini sama sini bisa kita eliminasi kan. Kita kurang aja sama ini kan. Jadi kita eliminasi sama persamaan yang ini. Oke. Tinggal kita kurang, otomatis ini habis. Ini sisa 16. Ini habis juga. Berarti A min 65. Udah, min 65 pindah ke kiri. Berarti 65 tambah 16. Berarti 81. Berarti nilai A-nya atau nilai orang barunya adalah 81. 81 itu lebih dari 80. Berarti P-nya lebih dari Q. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang A. Nah, nomor 8 ini mirip sama yang tadi kita mencari jangkauan nih. Logikanya sama ya. 5 bilangan asli memiliki rata-rata dan median sama dengan 4. Oke, berarti kan si datanya, nilai tengahnya kan 4 ya.
Berarti kita punya datanya A plus B plus 4 plus D plus E gitu ya. Dibagi 5 sama dengan 4. Kenapa? Karena rata-ratanya 4. Mediannya juga 4. Jadi kayak gini ya. Kakak langsung ya, nggak kayak tadi ya, ditulis rumusnya. Oke. Nah, selanjutnya yang kita punya cuma ini kok, friends, ya. Cuma ini doang ya. Berarti kita kali silang, kita punya A plus B plus D plus E sama dengan 20 ya, 4-nya pindah ke kanan jadi min ya. Jadi kita punya A plus B plus C plus D plus E nya itu adalah 16. Nah, selisih bilangan terbesar dengan terkecil, berarti kita mau cari E min A nya nih. E min A nya berapa? Apakah lebih kecil dari 10 ataukah lebih besar daripada 10 gitu ya, harus kita pastikan. Dari sini jelas nggak mungkin kita tahu pasti gitu ya, berapa jangkauan pastinya berapa gitu. Tapi kita main maksimal, minimal, maksimal, minimal lagi gitu ya. Nah, sekarang kita ambil karena di sini mediannya 4 ya, mediannya 4 ya. Berarti kan nilai terbesar ya, nilai terbesar dari si A itu adalah 4. Bener nggak? Karena di sini nggak ditulis modus ya, berarti bebas ya. Modusnya bisa 4. Berarti nilai terbesar yang paling mungkin ya. Jadi A maksimalnya adalah 4. Lalu A minimalnya berapa? Ya minimalnya bisa sekecil mungkin. Karena kita ngomongin bilangan asli, nilai terkecilnya 1 gitu ya. Ya, dari sini kita dapat kesimpulan seperti ini ya. A maksimal 4, A minus 1. Nah, sekarang karena D-nya itu kita nggak tahu. Oke. Nah, kita ambil aja D-nya itu yang paling kecil dulu. Kan kalau kita mau cari jangkauan terbesar, kita harus buat si A-nya sekecil mungkin, si E-nya sebesar mungkin. Bener nggak? Si A-nya sekecil mungkin, si E-nya sebesar mungkin, supaya jangkauannya besar. Jadi kita mau cari jangkauan yang maksimal dulu nih. Oke? Nah, berarti kita buat si D-nya itu seminimal mungkin. Oke? Kalau misalkan si D-nya kita buat seminimal mungkin, maka si D-nya adalah 4. Karena paling dekat sama si mediannya. Jadi paling kecil D-nya 4. Oke, kalau kita anggap D-nya sebagai 4, berarti kita punya A-nya paling kecil dulu ya. 1 berarti. 1 plus B-nya kita ambil yang paling kecil juga, supaya E-nya paling besar. E-nya 1, D-nya 4, E-nya yang kita cari. Kakak ulang logikanya ya. Kita mau cari jangkauan terbesar. Jangkauan terbesar akan diperoleh ketika nilai yang paling besar itu sebesar mungkin, nilai yang paling kecil sekecil mungkin, supaya hasil pengurangannya atau selisihnya adalah besar, gitu ya. Nah, supaya E-nya besar, otomatis yang lain harus kecil. Si A paling kecil berapa? 1. Si B paling kecil berapa? 1. Si D paling kecil berapa? 4. Kenapa nggak 1 juga? Soalnya mediannya 4. D nggak mungkin 1. Oke? Berarti ini paling kecil. So, kita punya E-nya adalah 10. Oke? Nah, kalau E-nya 10, si A-nya kan 1 ya. Berarti kan 10 dikurang 1, 9. Nah, itu adalah jangkauan maksimalnya. Jangkauan maksimal. Itu adalah 10 dikurang 1, yaitu 9. Otomatis apa? Ya otomatis nggak akan lebih dari 10. Karena sebesar-besarnya si E dikurang A adalah 9. Nggak mungkin lebih besar daripada itu. Gitu ya. Jadi jawabannya apa? Ya jawabannya sama kayak tadi. Q lebih besar daripada P. Jadi jawabannya B. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Ini perhatikan baik-baik ya. Ini logikanya agak sedikit rumit ya. Oke, pertama, seperti biasa, kalau ketemu tipe soal seperti ini, ya kakak ingetin dulu ya. Nanti kalau di UTBK tolong dibelakangin dulu aja, karena ini boros waktunya banget. Ini tuh waktu yang soal yang paling bikin waktu terbuang. Selain yang pernyataan 4 itu ya. Ini yang paling boros menurut kakak ya. Jadi ini dikerjain terakhir aja. Nah, cara mengajukan soal seperti ini adalah dengan cara kita anggap dulu yang nomor 2-nya nggak ada nih. Kita anggap 1 aja dulu nih yang diketahuinya. Nah, dari yang
dari yang pernyataan 1 sama yang diketahui, kita explore dulu nih. Kita explore sejauh mana. Oke. 4 bilangan bulat positif, anggap aja kita punya A, B, C, sama D, ya. Mediannya adalah 7. Berarti di sini median 7 ya. Berarti kan kalau median itu kan tengah-tengah ya. Berarti B tambah C bagi 2-nya sama dengan 7. Atau B plus C-nya 14. Gitu ya. Nah, terus rata-rata keempat tersebut apakah, berarti kan kalau kita cari rata-ratanya bagi 4 kan ya. Ini berapa nih rata-ratanya gitu kan? Oke, B plus C-nya 14. Terus jangkauannya sama dengan 3. Jangkauan itu, kepada friends, nilai terbesar dikali nilai terkecil. Berarti kan D min A ya. Itu adalah 3. Atau kalau kita ubah ke bentuk A sama dengan, atau D sama dengan, jadinya 3 plus A. Nah, ini bisa kita input ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah rata-rata. Kalau kita input ke sini, A-nya tetap A, B plus C-nya bisa kita ganti jadi 14, ya, dari median ini. Berarti plus 14. D-nya bisa kita ganti jadi ini, 3 plus A. Bagi 4. Berarti kita punya apa tuh? A tambah A, 2A. 14 tambah 3, 17. Wah, angkanya agak jelek ya, per 4. Nah, ini dia yang paling jauh kita explore. 2A plus 17 plus 4. Kita nggak bisa apa-apa lagi kan gitu ya. Tapi jangan langsung jawab dia tidak cukup, hati-hati. Kita harus tahu, kan kita nggak perlu tahu nilai X bar sebenarnya. Tapi kita cari dulu nih, X bar maksimumnya berapa, atau X bar minimumnya berapa. Karena kita cukup ngejawab, apakah dia lebih besar dari 6 atau enggak. Iya atau enggak, cuma gitu doang kan. Berarti kita nggak perlu tahu pasti X barnya berapa. Kalau kita udah tahu dia itu pasti lebih dari 6, udah cukup dong berarti. Ataupun dia kurang dari 6, udah cukup juga. Oke? Nah, sekarang kita cek dulu nih. Kita cek A yang paling besar dulu. A di sini yang paling besar, yang paling mungkin itu berapa? Ada yang mau jawab gak? Dengan diketahuinya adalah B plus C-nya 7. Terus berapa nilai A yang paling kecil yang boleh di situ? Kira-kira berapa? Apakah boleh 1? Atau boleh ke 2? Ada yang mau jawab? Kalau 3 boleh nggak? Boleh nggak? Coba friends. Pertanyaannya kita dulu ya. A ini boleh 1 nggak? Atau nggak boleh 2 nggak? Yang perlu kalian ingat adalah ini ya. Untuk melihat itu, syaratnya ini. D min A-nya 3, terus mediannya adalah 7. Kalau median 7 kan otomatis si A-nya nggak boleh lebih dari 7 dong. Iya nggak? Nggak boleh lebih dari 7 pasti A-nya. Seenggaknya A-nya boleh 7. 7 boleh, masih boleh kalau 7. Karena di sini nggak ada kesepakatan kalau misalkan datanya beda. Berarti A-nya boleh 7, berarti A maksimumnya 7 kan. Nah, kalau A maksimum 7, kita cek aja A maksimum berapa. A maksimumnya 7. Kita masukin ke sini. Ya, A max. Kalau kita masukin ke sini berarti berapa? 2 kali 7 plus 17 bagi 4. Berarti 14 tambah 17 bagi 4. Berapa nih kawan friends? Tolong bantu hitung. Berapa? Tiga 7,75, oke. 7,75 nih, kakak anggap bener ya. Kakak nggak ngitung soalnya. Oke, 7,75 pasti lebih besar dari 6 ya. Tapi hati-hati, ini kan kita ambil maksimum, otomatis ya paling besar. Sekarang A minimumnya. Dengan syarat seperti ini. Kita punya maksinya 7, sekarang A minnya berapa? Yang mungkin. A yang paling kecilnya berapa? Boleh nggak 1? Kalau hanya 1, berapa D-nya? Kode friends? Kalau hanya 1, D-nya berapa? Ada yang mau jawab? Kalau hanya 1, D-nya berapa?
4 kah? Oke, kata Putu 4. Oke. Mungkin nggak sih D-nya 4? Boleh nggak D-nya 4? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan medianya 7. Medianya 7. Berarti D paling besarnya adalah 7. Ya. Medianya 7. Berarti D yang paling besar berapa? 7. Nggak boleh kecil dari 7. Sama logikanya ya. Berarti A yang paling kecil berapa? Supaya D-nya 7. 4. Nah, cakep. Gitu ya logikanya ya. Agak muter-muter nih. Nah, berarti si A minimumnya, kita tulis di mana nih? Udah penuh nih ya. Nah, di sini aja lah ya. Berarti A minimumnya itu adalah 4. Kenapa? Karena tadi D-nya harus 7. Paling kecilnya. Artinya A minnya 4. Nah, kalau 4 berapa di sini rata-ratanya? Tolong dibantu hitung. Berapa rata-ratanya? Berarti 2 kali 4 tambah 17 bagi 4. Coba tolong dibantu hitung, Wana Friends. Kalau dia lebih dari 6, berarti jawabannya pasti cukup. Kenapa cukup? Karena dia lebih dari 6, betul, gitu. Berapa itu? 6,25. Oke, sip. 6,25, ya udah berarti kan dia lebih dari 6 kan? Artinya apa? Pernyataan 1 aja cukup. Gitu. Ini benar, gitu. Jadi ini kita beralih, jangan langsung jawab A ya. Jangan langsung jawab A ya. Kenapa? Kita cek juga apakah pernyataan 2 cukup atau enggak. Kalau dia cukup juga, jawabannya bukan A. Jawabannya D. Kalau dia cukup juga. Nah, sekarang kita cek nih, apakah dia cukup atau enggak. Caranya gampang banget. Caranya kan 3 di antara 4 bilangan tersebut sama. Berarti kan, ya udah, ada 2 kemungkinan ya. Ada A sama dengan B sama dengan C, 7. Pasti 7 ya, soalnya kan medianya 7. Atau C plus D plus, B plus C plus D-nya 7. Nah, kalau ini 7, bisa nggak sih kita mau cari rata-ratanya? Kita mau tahu nih rata-ratanya berapa, lebih dari 6 apa enggak? Nah, kalau yang diketahui cuma ini, ya kan, B plus C-nya 7, berarti kan kita punya A plus 7 sama dengan 4. Bukan A plus 7 ya. A plus 21 ya, kalau misalkan kita ambil dari sini. Ini yang ini ya. A plus 7 kali 3 kan 21 ya. Berarti kan A plus 21 bagi 24. A plus 21 bagi 4. Nah, berapa A-nya? Yang paling mungkin. Misalkan A-nya kita ambil berapa? 1. Boleh nggak 1? Boleh. A-nya 1 boleh. Berarti kan 22 bagi 4. Di bawah 6 ya, berarti. 22 bagi 4, ya. Nah, terus, tapi kan masalahnya belum tentu ini nih yang jadi yang samanya. Bisa jadi yang samanya ini A plus B sama dengan C. Kalau misalkan A sama dengan B sama dengan C, artinya kita punya apa? Kita punya 7 plus D-nya bukan 7. 21 plus D-nya dibagi 4 sama dengan berapa? Karena kan A, B, C-nya sama, 21. Nah, D-nya berapa D-nya di sini? Bebas lagi, kan gitu ya. D-nya apa nih? Ini ada jangkauan nih. Bisa sebesar mungkin D-nya. Itu dia yang jadi masalah. D-nya bisa 100, 200 boleh, nggak masalah. Karena mediannya 7. D-nya bebas mau berapapun. Ya nggak? Nah, berarti dari sini jelas kalau pernyataan 2 nggak cukup. Terlalu luas dia. Kita nggak bisa cari maksimumnya. Maksimumnya bisa lebih dari 6. 100 bahkan lebih dari 1 juta sampai tak hingga gitu ya. Artinya apa? Pernyataan 2 tidak cukup. Nah, baru kita dapat kesimpulan kalau jawabannya adalah si A. Pernyataan 1 saja yang cukup. Kayak gitu ya. Nah, kesimpulannya ini ya. Jadi kesimpulannya kalian baca sendiri. Intinya logika yang tadi itu. Ya, mainan logika tadi ya. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.